menjadi mukadimah akan bahas
kita adalah mengimani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk apa yang dibawanya, apa yang dikabarkannya, dan apa yang dilakukannya, semuanya adalah wajib kita imani. Sebab kalau kita mengaku iman kepada Allah tapi tidak iman kepada baginda Rasulullah SAW, adalah benar-benar imannya menipu dirinya, atau jelas dia iman yang tidak benar. Sampai Allah menjelaskan tentang diskusinya sahabat Nabi dengan Rasul, ya Rasulullah, perniagaan yang bagaimanakah yang bisa menyelamatkan diri kami dari azab Allah? Maka turunlah surah As-Saff ayat 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, maukah aku tunjukkan perniagaanmu, keyakinanmu, amalmu, ibadahmu yang bisa menyelamatkan dari azab Allah yang sangat pedih. Para sahabat semuanya sepakat, benar wahai ya Rasulullah, perniagaan yang bagaimana? Maka dengan sifat ayat berikutnya menjelaskan, tu'minuna billahi wa rasulih, kunci yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, fatujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh dengan iman kepada Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan segala bentuk ketaatan melalui fisiknya, melalui hartanya, kekayaannya, semuanya adalah fisabilillah. Maka Allah nyatakan itu benar-benar adalah sesuatu yang paling mulia. Kalau kalian tahu, in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, itu adalah benar-benar merupakan perniagaan yang bisa menyelamatkan diri kamu dari azab Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Waktu jahil fisabilillah, dan bersungguh-sungguh memahami apa yang dipesankan Rasul, baik dengan hartanya, dengan jiwanya. Fisabilillah, bicara Allah in kuntum ta'lamun, hingga Allah menjamin 4 hal bagi hamba Allah yang benar-benar dia iman kepada Allah dan Rasulnya. Pertama, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena itu di bulan Rajab ini perbanyaklah untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dari segala hilaf dan kesalahan. Yaghfir lakum dzunubakum, yang kedua, wayadkhilkum jannah, Allah akan masukkan ke surga Allah. Dan yang ketiga, wa masakin thayyibatan fi jannati, Allah akan membuatkan villa yang indah dan megah dan mulia fi jannati adn, di surga adn. Dan yang keempat adalah nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah itulah tentu adalah yang sangat dekat. Dari sejak perjuangan di dunia ini sampai menuju kepada Allah, itu adalah perlu jelas dengan pertolongan Allah. Mengupas dari poin yang pertama, hadirin, tentang tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Di bulan Rajab ini dikatakan bulan yang mulia ada apa? Maka salah satu jawabannya di bulan Rajab ini, salah satunya adalah ada peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia. Apakah itu? Disitulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang difirmankan Allah di dalam surah Bani Israil ayat pertama.
billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci zat Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad lailan di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju sampai ke masjidil aqsa yang Allah berkahi di sekitarnya, dengan tujuan linuriyahu min ayatinya, untuk menampakkan, memperlihatkan keagungan dan kemahabesaran Allah. Subhanallah, innahu sami'ul basir. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha waspada terhadap hamba-Nya. Hadirin sidang sholat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Ada 3 dimensi yang terkait dari firman Allah atau tentang Isra Mi'raj yang terkait dalam surah Bani Israil ayat 1 ini, bahwa Isra Mi'raj itu adalah dimensi spiritual. Apa yang dimaksud? Bahwa itu menguji iman seseorang. Maksudnya apa? Saat datang informasi yang agung, yang mulia, yang disampaikan lewat baginda Rasulullah SAW, saat Rasulullah menyampaikan di satu subuh itu, setelah Rasulullah Isra Mi'raj, lalu disampaikanlah berita itu, aku malam tadi telah mengalami ini. Itu apa reaksi? Ada yang langsung beriman, bahkan ada juga yang sudah beriman bermurtad lagi, tidak percaya, karena memang apa yang disampaikan baginda Rasul emosional, di luar nalar, itu ke hati, ya. Maka itulah hanya Abu Bakar yang langsung, maka disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena dia menyimak apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Dia adalah hamba yang pertama meyakini kebenaran, sampai dia ditanya, wahai Abu Bakar, apakah percaya apa yang disampaikan? Apapun yang disampaikan oleh Muhammad, aku meyakini kebenarannya. Subhanallah. Di sini juga banyak orang yang bimbang dan ragu. Karena itulah Isra Mi'raj mengandung dimensi spiritual. Ada orang yang langsung beriman, menyimak apa yang disampaikan tentang kejadian baginda Rasulullah SAW. Aku tadi malam telah mengalami perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Nah, inilah orang menggunakan nalarnya bahwa dia tidak meyakini apa yang disampaikan baginda Rasul, dan apa yang diucapkannya mereka tangkap dengan akalnya, lalu tidak tembus dengan imannya. Dan disitulah dia menolak. Aku tidak percaya. Mana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh hanya dengan beberapa menit, beberapa jam saja. Padahal itu adalah perjalanan 1 bulan kemudian. Nah, inilah makanya dikatakan Isra Mi'raj mengandung dimensi spiritual. Ada orang yang langsung percaya karena itu kejadian di dunia ini 2. 1, proses kausalitas, yakni sebab akibat. Dan yang kedua, proses korban. Proses kausalitas, dia menggunakan nalarnya dengan mengatakan tidak mungkin
bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh hanya dengan beberapa saat. Tapi dia tidak menggunakan kecerdasan imannya hingga dia tidak menangkap apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah berita gaib. Berita yang dialami oleh Rasul adalah berita di dalam Quran dinyatakan adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, termasuk beriman kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Rasulullah menyampaikan, aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan disitulah aku dipertemukan dengan para nabi, dan dari situlah aku dibawa malaikat melalui langit 1, 2, 3 sampai 7, dan aku juga menuju ke Sidratul Muntaha, dan disitulah aku diperlihatkan linuriyam min ayatina, diperlihatkan dengan alam-alam jabaru, alam-alam laut, alam-alam malakut, alam-alam kebesaran dan keagungan Allah, sampai kepada alam yang akan manusia tempati akhir. Apakah itu? Surga dan neraka. Hingga Rasulullah SAW diperlihatkanlah ke dalam neraka. Alhamdulillah, sampai Rasulullah takut dengan semburan api jahanam. Bahkan diperlihatkannya ada azab Allah yang menimpa kepada seseorang yang dia itu adalah dosanya hanya tukang mengambil, menguntil barang orang lain di saat haji. Makanya dikatakan sahibul ghusli, dia itu hanya suka mengambil barang orang yang lagi sholat, lagi ibadah dengan tongkatnya. Maka di situ Rasulullah sampai bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa itu? Ada manusia yang dia itu menarik-narik ususnya lebih besar lagi dari fisiknya. Kalau fisiknya segede gajah, maka ususnya subhanallah segede rumah, segede gunung dikatakan. Dia terurai ususnya. Wahai malaikat, melakukan saya apa itu? Maka malaikat menyampaikan, itulah manusia adalah yang memiliki sifat wahan. Apakah hewan? Mahwal wahan, al-wahan adalah hubungannya waqarahiyatul maut. Adalah manusia yang cinta dunia, cinta kedudukan, cinta jabatan, waqarahiyatul maut, dan dia membenci kematian, sehingga dia dalam membela kehidupannya itu menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara dengan ucapannya, dengan pernyataannya. Na'udzubillah, itulah adab yang ditimpakan Allah. Maka akan dilihat itu para manusia-manusia koruptor, dia akan menggusur ususnya. Yang manusianya kalau dibandingkan segede gajah, ususnya segede rumah di pasar. Dia kalau diadab dengan na'udzubillah, itulah yang disampaikan baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Aku diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Itulah salah satunya di neraka. Juga melihat ada Sahibul Khirah. Apakah itu? Aku melihat wanita yang celaka. Kenapa? Dia itu ternyata adalah suka memurung hewan kucing. Dia tidak diberi makan sampai kucing itu lemas, lama-lama sampai mati. Itulah yang menyebabkan wanita itu masuk neraka. Tapi di sisi lain ada juga yang dalam kisah wanita
Sudah susila yang masuk surga. Kenapa? Karena menolong seekor anjing yang kelaparan. Itu pun diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Karena itu kejadian itu adalah merupakan kejadian dimensi spiritual, penguji keimanan. Percaya tidak apa yang disampaikan baginda Rasul? Maka disinilah kuncinya. Yu'minuna billah, berimanlah. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, termasuk wal kitabil ladzi nuzila rasul, terhadap kitab-kitab baik yang diturunkan kepada baginda Rasulullah, membawa pesan berita yang gaib ini dalam surah Bani Israil ayat 1, atau kitab-kitab yang juga diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Karena nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana penjelasan Rasulullah, penjelasan Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil, termasuk Masjid Aqsa dalam bingkai Taurat dan Injil. Dan itulah yang dijelaskan dalam surah Bani Israil ayat 1 tentang perjalanan malam baginda Rasulullah SAW. Yang pertama mengandung dimensi spiritual, iman tidak atas cerita yang dibawa Rasul. Dan yang kedua apa? Dimensi ideologi. Kenapa? Saat Isra Mi'raj Rasulullah dihadapkan dengan dua minuman, susu dan air. Lalu di situ Rasulullah mengambil yang mana? Air susu. Apa kata malaikat? Hadaita fitrata asabta fitrah amma annaka law akhadta khamra kubat mataka. Engkau wahai Rasul telah mengambil fitrah sebagaimana fitrah manusia yang Allah anugerahkan. Manusia itu suci. Maka kalau seandainya engkau mengambil minuman air, manusia akan kuat, akan maju, manusia akan rakus, manusia akan jahat. Ini cacat-cacat minum susu masih tetap ada manusia yang jahat. Inilah yang dikatakan dimensi ideologi. Subhanallah. Peristiwa ini menegaskan bahwa Islam agama yang lurus. Kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak lurus, apalagi tidak sempurna, itulah kemungkaran orang. Termasuk tidak berimannya kepada berita yang membawa baginda Rasulullah SAW, itu adalah murtad. Makanya dengan berita Islam ada orang yang percaya, ada juga orang yang sudah percaya dan iman terus nganak-nganak jadi murtad, tidak percaya. Kenapa? Saking dia itu tidak percaya Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 1 bulan hanya bisa ditempuh dengan berpesan. Kemudian naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha pun mereka tidak percaya bagaimana Muhammad. Tetapi hadirin, apa yang dilalui Rasul, mereka memuji Rasul sampai-sampai akhirnya Muhammad kau benar melakukan perjalanan di malam itu. Coba kejadian apa yang terjadi pada malam itu? Kejadian yang terjadi pada malam itu Rasul jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dia mengatakan benar, apa yang dikatakan Muhammad itu pada saat itu benar. Sampai-sampai hadirin bertanya kepada orang-orang yang sekeyakinan mereka yang ada di mana, di Masjidil Aqsa, sampai mempertanyakan apa kejadian, dan sampai coba kalau benar-benar pada malam itu hitunglah berapa pintu Masjidil Aqsa itu, sampai sejelaskan pintu-pintu semuanya terjebak dengan gambar. Tapi disitulah mereka sudah mendapatkan penjelasan kita Rasulullah, ternyata masih tetap dia mengatakan ini sihir, ini adalah merupakan satu tipuan, bahkan sampai dia tidak bisa lagi mengungkapkan untuk
mencela Nabi, maka dia mengatakan al-mazmumah qila Muhammadin. Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang terakhir untuk melemahkan Rasul. Saking dia itu tidak mampu lagi menerima apa yang dijelaskan bagi Rasulullah SAW. Karena itu dimensi ideologi terjadi pada Isra dan ini. Apakah subhanallah hukum selain yang dibawa Rasul, hukum yang dibawa selain Islam akan lagi dipercaya? Pemandan yang beriman Allah Taala yang siapa orang yang menetapkan hukum atau dia mengucapkan sesuatu dari apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sudah keluar dari proporsi besar. Sebab tujuan dari hukum Islam adalah satu, hidupnya menjaga agama, menjaga keyakinan. Perintah yang keluar Rasul, disitulah ada orang teruji imannya, ada yang langsung beriman, ada juga orang yang murtad. Kemudian yang namanya orang yang sudah beriman akan menyampaikan apa yang dipesankan Rasul sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau orang itu meyakini beriman kepada Allah, tapi apa yang diyakininya itu adalah dilakukan dengan tidak sesuai dengan keimanan yang apa maksudnya, maka itu disebutnya adalah orang munafik. Cirinya tidak ada kadar apabila berbicara dusta, pelin-pelan, mencela-mencela. Ini itu adalah pertanda orang munafik, fasik, dan dia termasuk orang zalim. Ya, idza tumina apabila dia amanati khianat. Baida wa'ada, ketika dia janji dia tidak memenuhi lagi janjinya. Ingat Allah menyatakan tidak Allah ayuhkan kaum, ketika Allah akan menghancurkan kaumnya. Satu, nujiat minul haya. Satu, Allah mencabut rasa malunya. Ini pertanda orang atau kaum yang akan dihancurkan Allah. Pertama, Allah mencabut rasa malunya. Artinya orang itu tidak punya rasa malu, baik dengan ucapannya, baik dengan kata-katanya, atau dengan perbuatannya. Dia merasa indah. Itulah dirasakan indah apa yang dia lakukan, dirasakan benar. Oleh karenanya, ketika rasa malunya sudah tercabut, dia tegur amanah. Allah dicabut rasa amanahnya, jadi rasa malu sudah hilang. Yang kedua, dicabut rasa amanah, jujurnya itu sudah tidak ada lagi. Setelah itu, orang sudah tidak lagi percaya sekali pembeli kemenyan sekupang, pembeli kekayaan seumur hidup lanjut. Apa yang dia katakan tadi tidak akan lagi dia percaya. Alhamdulillah, inilah karena itu hati-hati ketika Allah sudah menganugerahkan iman. Salah satunya lewat informasi Al-Quran. Kejadian Isra Mi'raj satu tadi mengandung dimensi spiritual, yang kedua mengandung dimensi ideologi, dan yang ketiga Isra Mi'raj mengandung dimensi politik. Ini hebatnya ya. Perjalanan Isra Mi'raj membawa Nabi ke sejumlah tempat. Ternyata sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasul itu dibawa oleh malaikat Jibril ke Yatsrib. Dan ternyata itu ditanyakan, wahai Rasul, tahukah di mana engkau sholat ini? Maka malaikat mengatakan, ini adalah Yatsrib yang mana engkau nanti akan hijrah itu ke tempat ini. Padahal hijrah itu setahun ya setelah Isra Mi'raj, atau kejadian Isra Mi'raj itu setahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian pertama wafatnya atau meninggalnya paman Nabi, yang kedua meninggal atau wafatnya Ibu Khadijah, maka disitulah Rasul dikatakan sebagai Allah hajar tahun sedih, tahun duka cita oleh orang-orang yang tidak beriman, orang kafir Quraisy.
semakin mendesak Rasul. Dan Rasulullah sudah dikabari akan kejadian-kejadian yang akan terjadi dari laginya, hingga sampai kepada pengusiran Rasul dari Mekah ke Madinah. Dan di saat Rasulullah pulang dari Taif, datanglah dari Yasrib itu. Itulah dimensi politik. Setelah diperlihatkan dan melalui Rasul, ternyata datanglah beberapa hamba kaum Hujr dan kaum Aws yang berbeat kepada Nabi, siap membela Nabi dan siap menerima Nabi, termasuk siap menerima kehadiran hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sampai di situ dulu. Aparat subuh ini bahwa Isra Mi'raj mengandung dimensi spiritual, kedua mengandung dimensi ideologi, dan yang ketiga mengandung dimensi politik. Insya Allah 3 bulan di subuh yang akan datang saya akan jelaskan tentang Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Itulah makanya di bulan sepanjang dikatakan bulan haram, karena ada peristiwa yang agung dan peristiwa yang mulia di bulan Rajab ini. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, melangkahi nanti bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan di bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad syafi'i Yuwafiqiyah wa yukafi mazidah pada kama yang bagi di sadar masih kari-kari wa'ala Allahumma ya Allah, di bulan yang kau berkahi ini, di subuh yang kau rahmati, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak, dosa guru, dosa seluruh muslim, dosa pemimpin kami. Ya Allah, luruskanlah mereka, para pemimpin kami, agar tetap berada dalam kebenaran, karena nanti akan meminta pertanggungjawaban di hadapan nanti. Ya Allah, kami sebagai umat-Mu, sebagai umat Rasul Muhammad SAW, sangat cinta kepada pimpinan yang adil. Ya Allah, karena pimpinan yang adil adalah salah satu hamba yang akan ada di bawah lindungan naungan-Mu ya Allah di hari kiamat nanti. Imamul adil, imam yang adil. Jadikan kami ya Allah pimpinan dalam keluarga, adalah seorang sosok pimpinan yang adil kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada keluarga kami. Karena bagaimanapun sekecil apapun yang kami lakukan akan dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Karena itu Allah dosa kami, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ya Allah, wujudkanlah segala cita-cita kami itu dengan kebahagiaan dan kemaslahatan, dan akhirnya hidup kami yang istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.